Halo semua, perkenalkan nama saya Fahrozi Maulana. Kali ini saya akan membahas tentang audio, kontrol, dan video di mata kuliah multimedia. Ini langsung saya praktikkan di aplikasi Adobe Animate 2020. Oke, jadi ini tampilan pertamanya dari Adobe Animate 2020. Menu saya yaitu kalau waktu pertama kali masuk Adobe Animate, saya pencet New atau Control N, lalu ke menu Advance, pilih HTML 5 Canvas. Untuk detailnya ini bebas. Unitsnya pixel, frame rate-nya itu 24. Lalu pencet Create. Seperti itu. Nanti keluar seperti ini. Tadi saya bilang kita akan membahas tentang audio control dan video. Audio control sini ada 3 macam, yaitu play, pause, dan stop. Oke, play, pause, dan stop. Seperti itu. Dan untuk videonya itu menampilkan video. Jadi mungkin saya akan bahas sedikit tentang buttons ya. Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya mungkin sudah dijelaskan mengenai buttons, cara membuat buttons. Mungkin saya akan mengulang sedikit. Di sini terserah kalian mau pakai shape apa. Kalau saya memakai rectangle primitive tools yang ini. Atau shortcutnya Shift R. Lalu kita bentuk di sini misalkan ya. Nah, kemudahan primitive tools ini sudutnya bisa kita tumpulkan atau lancipkan seperti ini. Fleksibel. Warnanya saya mau ganti, ini bebas banget ya. Saya mau warna merah gitu. Terus di tengahnya saya mau ada tulisan. Kalau mau ada tulisan ini yang gambar T ya, atau teks. Shortcutnya T. Saya mau ada tulisan misalkan tombol apa ya? Tombol next gitu misalnya. Terus saya mau tulisannya hitam. Oke, saya mau caps lock tulisannya. Oke, saya pindahkan sekarang di tengah-tengah. Oh, kurang besar nih saya kayaknya. Oh, ya, segini ya. Oke, ini belum jadi buttons, ini hanya 2 dimensional animasi. Gitu. Jadi flat aja kayak gini. Gimana cara jadiin buttons? Yaitu kita select pakai selection tools ya, atau pencet V gitu. Kita select nih semuanya, termasuk teks dan shape-nya. Kalau nggak ada teksnya juga nggak apa-apa, shape aja gitu. Kita klik kanan, lalu convert to symbol atau shortcut-nya F8. Type-nya kita rubah ke button, terus namanya rubah sesuka-suka hati. Saya maunya next button. Kayak gitu. Terus oke. Jangan lupa instance name-nya diubah juga, karena kita mau masukin code kita. Ini untuk ID code-nya. Yaitu saya maunya next_btn. Mudah aja. Terus pencet enter. Nah, ini udah jadi button nih. Cara ngeceknya gimana? Ngeceknya itu di Control Enter atau di menu Control di sini CTRL plus Enter. Nah, keluar di HTML, itu lihat. Kursor saya kalau mendekati shape-nya berubah menjadi kursor yang bisa diklik. Cuman karena nggak ada perintah apa-apa, nggak mengeluarkan apa-apa. Nah, ada lagi yang lumayan penting. Kalau kita klik 2 kali di button kita di aplikasi Adobe Animate-nya, di bawah sini ada menu up, over, down, and hit. Kayak gitu. Kalau up itu artinya kayak tadi, kita cuma kursor kita mendekati ya nggak ada perubahan apa-apa. Kalau kita klik pun nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau kita ke over, itu ketika kita mendekati button ini, nanti kalau kita sudah tes ya, button ini bisa berubah bentuk, warna, dan lain-lain. Pokoknya terjadi perubahan ketika kursor kita mendekati buttonnya. Kalau down, itu terjadi perubahan ketika kursor kita mengklik buttonnya. Sedangkan hit, itu bukan terjadi, hit itu area yang bisa kita klik selain buttonnya itu sendiri. Misalkan kita mau area hitnya nanti di sini gitu, bisa. Oke, kita coba ya. Yang pertama, over.
Lalu kalau kita udah klik over di sini, seperti ini, klik F6. Lalu kita misalkan mau terjadi perubahan warna. Oke, klik shape-nya, terus ubah aja warnanya. Saya mau misalkan warna biru. Terus waktu down, saya pencet lagi F6 juga. Saya mau berubah lagi warna nih. Perubahannya jadi warna hijau misalkan. Nah, kalau untuk hit, ini F6 juga, ini shape yang lain gitu. Misalkan saya mau area kliknya di sini nih. Bisa aja. Saya tes lagi kayak tadi. Kontrol, tes. Saya pencet. Kursor saya mendekati ini, jadi biru. Saya klik jadi hijau. Terus kalau ke sini, nggak kelihatan kan? Saya dekati, biru, saya klik hijau. Itu. Yang tadi hit itu loh. Jadi over itu ketika kita mendekati, down itu ketika kita klik, dan hit itu ketika kita menaruh wilayah lain untuk jadi clickable area. Itu. Itu aja. Tapi yang saya mau pakai, hitnya nggak usah dipakai. Oke. Save. Nah, langsung kita masuk ke audio control. Jangan lupa kita namain nih layer kita. Max button. Max underscore button. Oke. Oke. Sip. Jadi kita mau pakai button audio, video, audio button, audio control yaitu pause, play, dan stop. Nah, shape-nya lagi-lagi terserah, optional. Kalau saya mau pakai circle. Oh, sorry. Kita buat layernya dulu. 3 layer baru. Play button. Terus ininya juga ganti pause button. Ganti stop button. Seperti itu. Kita klik di power play button. Kita bikin rectangle, bukan rectangle, oval, untuk membuat lingkaran. Sini, misalkan lingkarannya, saya mau sebesar ini, gitu. Ubah dulu warnanya. Ya, di sini kita klik objeknya. Ubah warna merah lagi lah ya. Sama setiap tombol, setiap button. Ini juga bisa bikin kayak next tadi, diubah-ubah gitu. Ada over, ada down, ada hit. Enggak juga masalah. Terus untuk pause, kita copy paste aja supaya sama bentuknya. Terus kita klik pause. Terus kita mertain jadi bentuknya sama persis gitu. Nggak ada yang besar sebelah. Terus kita stop. Nah, oke, untuk play button saya mau kasih gambaran segitiga. Segitiga itu bisa dari polygon. Polygon sini. Terus number of side-nya ada 3 buah. Lalu kita bikin deh. Supaya jadi segitiga yang lurus. Seperti kecil aja. Nah ini, terus saya mau ganti warnanya. Warnanya hitam. Saya taruh di tengah. Ingat, untuk kalau kita menaruh shape atau gambar di atas gambar, dia akan menyatu. Kalau kita pindahin gambarnya tuh, jadi bolong. Lalu kita ke pause button, itu rectangle aja. Ini lagi-lagi shape-nya itu
bebas banget ya, terserah kalian, nggak harus sama persis gitu. Kalau kalian mau pakai gambar apa itu terserah banget, boleh banget bebas gitu. Udah lah ya, nggak perlu rusak aja lah ya. Terus close kita pakai rectangle aja lah. Oke, sorry kita harus rubah frame dulu. Pause button. Oke, kurang di tengah. Ya, kurang lebih ya. Kita udah jadi kayak gini, kayak tadi lagi bikin button. Kita select dulu, terus F8, jadiin button, terus namanya play button. Terus jangan lupa instance name-nya play underscore btn. Ini pun seperti itu. 8, button type-nya rubah pause underscore, pause button. Instance name-nya pause underscore btn. Pause juga seperti itu. Pause stop 8. Simbol name-nya kita rubah jadi stop button. Jangan lupa instance name-nya kita kasih bebas, lagi-lagi bebas. Kalau saya stop btn. Nah, gimana cara aktifin button-nya? Ini udah bisa diklik, cuman fungsi button itu belum ada. Cara aktifinnya, pertama kita bikin layer baru, terus kita kasih aja script gitu. Nah, dari situ kita pencet frame-nya, pencet layer script ini, lalu pencet F9. Disinilah kita menulis code-code-nya. Oke, dalam penulisan ini ada yang namanya control frame, yaitu terdiri dari this, ini saya besarin dulu ya, this, stop, lalu ada this, dot go to and play, dan yang ketiga ada this, dot go to, this. Kalau typo dia nggak keluar menu-menu kayak gini. Go to and stop. Yang di dalam kurung ini untuk go to and play dan go to and stop itu X. Nah, di stop ini apa? Di stop ini, this.stop ini ada untuk mengatur supaya kalau kita run ya, kayak tadi kita run itu, kan berarti menjalankan animate ini dari frame pertama sampai frame terakhir gitu. Nah, fungsinya di stop ini untuk menghentikan di frame yang ditentukan gitu. Nah, kayak gitu. Kalau this go to and play itu fungsinya pergi ke frame X dan jalani sampai pergi ke frame X, jalanin frame X sampai akhir gitu. Jadi dari frame X sampai akhir dijalaninnya. Tapi kalau go to and stop itu adalah pergi ke frame X, dari frame X jalanin frame X juga. Jadi jalaninnya di situ-situ aja. Kayak gitu. Tapi kita pakainya nanti ya di belakang kita komen. Mirip-mirip sama C. Ini pakai double text. Gitu. Tapi kita pakai di stopnya masih kita pakai. Oke, untuk bikin buttonnya ini berfungsi, pertama pakai yang namanya create js.sound untuk audio. Lalu .register bisa kita cari juga nih di sini register apa gitu. Register sound. Register sound. Lalu dalam kurung. Soundnya mau apa nih kita? Ini adalah formatnya kutip, koma, kutip. Nah, di tengah-tengah kutip di sini, terus kurung tutup, titik koma. Di kutip yang pertama, dalamnya adalah location filenya. Lalu yang ini adalah
nama filenya. Atau bukan nama file, ini nama yang kita pakai untuk code di bawah sini. ID, audio, ID underscore audio di sini. Nah, untuk tahu location-nya itu di mana, pertama kita harus save dulu. Kita save dulu ya kayak tadi. Nah, kalau saya kebetulan di save-nya di sini nih, di folder session 3. Terus saya namain animate project-nya itu adalah audio underscore video. Nah, audio yang saya ingin pakai itu ada di folder assets. Di sini, yaitu sum spasi BGM. Kayak gitu. Caranya adalah kita copy paste nama foldernya. Jadi setelah kita menghitung dari di mana file animate itu berada. File animate-nya ada di sini. File audionya ada di mana? Ada di assets. Berarti cara menulisnya adalah dari file animate ini kemana? Dari file animate ini ke assets. Terus itu kan sebuah folder, berarti ada backspace. Tapi nama filenya apa? Kita copy paste aja. Jangan lupa jenis filenya juga dimasukin, karena itu juga penting. Seperti itu. Terus ini audionya bebas. Kalau saya maunya my underscore audio. Ini bebas aja. Terus kita butuh variabel untuk membantu kita. Gitu. Variabel membantu kita untuk menjelaskan ini loh lagunya gitu. Ini loh lagu my audio ini yang ada di sini. Nama variabel yang baru saya kasih nama my audio juga deh, biar sama. Terserah mau besar kecil, pakai underscore itu bebas. Jangan lupa titik. Nah, untuk membuat play button, pertama saya butuh variabel lagi nih untuk menjadikan nama button dimulai atau untuk jadi parameter baru. Jadi kalau saya kasih variabel juga namanya is playing, sedang dimainkan. Oke, kondisinya false. Kenapa false? Nanti ada penjelasannya di belakang. Oke, lanjut ini ada sintaks yaitu this dot play. Ini nama yang tadi instance name-nya. Nama instance name button kita play underscore btn. Terus dot. Ini sintaksnya add event, eventnya besar, event listener. Dalam kurung. Ini ada formatnya lagi. Tip, koma, apa yang dilakukan. Nah, kutip ini adalah apa yang dilakukan kan tadi gue bilang. Di sini kita klik, karena kita mengklik kan. Gitu. Dan ini apa yang setelah kita klik itu apa gunanya? Fungsinya atau cara kerjanya itu play dot bind this. Nah, ini sintaksnya bind this itu. Nah, fungsinya adalah untuk play. Jangan lupa. Kayak gitu. Lalu kita buat functionnya. Functionnya kita namain sesuai di sini. Function play. Gitu. Function play, kurung tutup, kurung buka, kurung kurawal. Nah, kita gimana cara bikinnya? Berarti langsung aja nama variabelnya my audio sama dengan create js.sound play. Apa yang kita mau play? Lagu yang ada di sini, yaitu kita namain tadi tip my underscore audio. Terus udah, sebenarnya sampai sini doang udah bisa nih. Kita coba run ya. Kita coba tes.
sudah terdengar kan? Tapi kalau kita pencet berkali-kali, tuh jadi berantakan kan kalau berkali-kali banget. Nah, gimana caranya mengatur supaya satu klik untuk satu kali play? Nah, inilah fungsi tadi ya, variabel is playing sama dengan false. Kita buat kondisi. Kondisinya di mana? If play, sorry, is playing sama dengan false, gitu copy. Audio. Jadi kalau kita pencet sekali, ya play aja. Tapi di sini kita tulis is playing sama dengan true. Nah, cara lain menuliskan is playing sama dengan false itu adalah tinggal ditambahkan tanda seru di depannya. Kayak gitu. Udah deh jadi seperti ini. Langsung tes aja. Ctrl atau CTRL plus enter. Bentar. Coba pakai false tadi. Ctrl enter. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita tinggal Ctrl plus enter. Nah, lalu masuk ke sini, tinggal dipencet. Sorry. Seperti itu. Jadi langsung play, walaupun saya klik berkali-kali, tidak muncul berkali-kali. Nah, sekarang gimana cara bikin stop button? Cara bikin stop button adalah kita bikin juga yang tadi this. Kita tinggal sebenarnya copy aja nih yang ininya nih. Nah, bisa aja ya biar kelihatan rapi. Pause button. Nah, tapi kita ubah ininya jangan lupa karena namanya kita pause underscore btn dan di sini bukan play tapi pause dot bind gitu. Kita juga butuh variabel pembantu lagi nih namanya var, kita kasih nama misalkan is pause ya biar biar seragam ya. Is pause. Jangan lupa kasih keterangan yaitu false. Si kondisinya false, jangan lupa titik koma. Oke, lanjut buat functionnya. Function pause. Gampangnya langsung my audio dot pause. Tapi pause-nya yang pakai ide dari pause. Ide ya. True. Titik koma. Gitu. Terus kasih kondisi baru pause dan true. Tapi kan harusnya pause sama play dan stop itu berhubungan supaya bisa di play lagi. Kita kasih kondisi selanjutnya untuk yang di function play. If is pause
sorry, is pause. Oke, ini. Oh, awal my audio dot pause dan pause. Titik koma. Is pause dengan false. Udah, di koma deh. Langsung dijalanin aja. Udah tadi salah di functionnya kurang teliti. Jadi kalau ini emang harus teliti banget ya. Kalau enter atau ctrl plus enter, kita play. Sorry. Jadi seperti ini. Nah, sudah benar. Lanjut, kita berarti yang terakhir buat stop button. Nah, stop button, kita biar rapi, juga masih jujur. Stop button. Yang sama ini, kita copy aja. Tapi dirubah. Ini, stop. Nama yang tadi kita buat. Terus sini juga bukan pause, bukan play, tapi stop. Sesuai nama function yang kita buat. Functionnya stop. Kurung tutup, kurung buka, kurung kurawal. Lanjut, langsung aja ya. Langsung saja kita tulis my audio dot stop. Dia ada function tersebut dot stop. Langsung is playing sama dengan false supaya bisa di play lagi. Udah deh. Jadi seperti ini. Kalau kita pencet play, play seperti biasa. Kalau kita pause, kayak seperti yang tadi. Kalau kita play lagi lanjut. Tapi kalau kita pencet stop, pesan dari awal lagunya. Lalu sudah untuk audio control sampai stop button sudah rapi. Lanjut kita langsung ke video. Oke, tapi kan tadi saya bilang tuh apa namanya untuk next button kita mau pakai next button juga. Terus ada yang menu, sorry bukan menu, ada yang namanya this.go to and stop atau go to and play gitu. Gimana cara makainya? Oke, kayak gini cara makainya. Oke, tapi pertama-tama untuk next ini berarti kita butuh frame yang selanjutnya. Terus dulu kita buat dulu yang namanya leave button. Saya butuh layer baru 2. Yang pertama untuk previous button. Yang kedua itu untuk yang namanya video. Sini jangan lupa untuk F6. Ini F6. Script juga butuh. Sudah. Bikin previous buttonnya supaya identik, kita pakai ini aja. Supaya sama, mirip ya. Ctrl C, copy, terus di previous button, paste. Tapi jangan lupa untuk yang namanya drag apart supaya kalau kita edit-edit ini yang next sebelumnya itu nggak berubah apa gitu. Terus kita ubah aja kata-katanya
Next-nya maksudnya previous gitu. Terus kita bikin button, kita select F8 kayak awal tadi, button, terus namanya previous button. Udah kita kira-kira taruh sini gitu. Bandingin sama sebelumnya, oh di bawah kan. Cek ini lokasinya di 383,45. Ini kerapian aja. Sorry, saya harusnya lihat rendahnya. 325,4. Terus geser ke kiri. Kerapian aja. Nah, lalu kita nulis code-nya. Untuk yang next button, kita berarti ke script yang pertama dulu, F9. Nah, kita butuh, kita namain dulu deh ya, next button. Terus kita tulis juga nih yang ini nih. Copy paste aja. Kita ubah ininya. Jadi nama yang kita tulis tadi next button atau next btn. Next underscore btn. Ini itu sesuai nama functionnya itu next frame. Next frame dot bind this. Gitu. Kita bikin functionnya. Functionnya next frame berarti sesuai namanya. Awal terus this pakai yang tadi go to and stop karena dari frame 1 terus ke frame selanjutnya ya kan. Jadi pindah ke frame berapa nih? Stop ke. Nah, ini tuh tadi frame ke ini frame kedua ya. Tapi untuk yang tadi sesuai rumusnya X ini adalah frame kurang 1. Kenapa? Karena di dalam Adobe ini menghitung frame itu dari 0, bukan dari 1. Itu frame 2 berarti di sininya 1. Kalau sudah tinggal jalanin atau tes control atau CTRL plus enter. Langsung pencet aja, langsung ke frame kedua. Ini belum terjadi apa-apa ya, kita belum input sesuatu. Oke, tinggal close, terus habis itu supaya mirip button next and previous-nya, kita ke frame kedua, terus kita bikin lagi yang tadi up, over, down-nya. Klik over, F6, kita ubah warnanya. Sorry, ubah jadi warna biru. Ya kan? Pas down, ubah jadi warna hijau. Nah, save. Habis itu kita ke layer, ke script tadi. 9. Tapi kita ke script frame kedua. Caranya adalah kita klik yang keduanya di sini nih. Kita setel. Baru deh kita tulis code-nya. Supaya gampang kita copy paste dari ini. Lagi supaya ke frame kedua. Oke, script tulis. Muncul di sisi sini ada frame 2-nya. Tapi jangan lupa tadi kita pakai previous button. Previous btn. Di sini brief frame. Tetap bind dot
dot bind dalam kurung this. Kita bikin functionnya sekarang. Functionnya yaitu sesuai namanya pref frame. Kurung tutup kurung buka. Kurung tutup. Awal pakai this dot go to and play. Nah, ingat tadi kita dari frame 2 mau ke frame 1. Tapi X yang tadi di dalam kurung ini nih, di dalam kurung ini, itu X kurang 1. Berarti ke 1 kurang 1, 0. Oh, udah deh. Tinggal save, jalanin. Sorry. Saya belum kasih instance name-nya. Pref underscore btn. Tinggal jalanin. Next. Save. Nah, lihat kan, bisa bolak-balik. Oke, sekarang masuk ke video. Gimana caranya masukin video ke dalam sini? Caranya adalah dengan ke menu Windows, terus komponen. Nah, komponen ini ada user interface, jQuery UI. Oke, sebenarnya kita kalau mau bikin button gampang banget nih, tinggal drag and drop aja. Cuma untuk di Binus, karena ada project dan UAP, kita nggak boleh pakai user interface ini. Kita bikin button harus yang tadi manual. Tapi kalau untuk video memang boleh. Video itu tinggal drag and drop. Nah, sorry, pencet dua kali. Terus, udah deh. Kita posisiin di sini. Seperti itu. Oke, udah kita letakin ke posisi yang kita mau. Lalu kita ke objek sini, ada gambar ini, show parameters. Nah, show parameters ini. Source ini berarti source-nya ya, yang kita ingin masukkan videonya. Autoplay berarti kalau kita ke frame ini langsung ke play. Control itu ada pause, mute, volumenya, dan lain-lain. Mute itu ya volume lah. Loop itu artinya kalau video ini sudah habis akan diulang lagi. Poster image itu adalah thumbnail. Nah, preload. Preload ini untuk dia loading sebelum videonya dimulai. Jadi akan jauh lebih lancar. Tapi untuk kasus ini dia tergantung sama browser yang kita pakai. Jadi sebenarnya hasilnya walaupun kita centang preload, kalau browsernya tidak menggunakan preload ya tidak. Biasanya video. Kita cari source-nya. Nah, di sini nih. Saya mau ini. Kalau match source dimension artinya resolusinya sama persis sama video yang tadi. Tapi kalau kita tidak centang, sesuai sama kotak yang kita buat. Jadi kita nggak usah centang ya. Tinggal ditunggu. Close. Oke. Tinggal kontrol. Nah, kita pencet next. Sudah ke play videonya. Kontrol yang saya bilang tuh ini, ada pause-nya, ada volumenya, ada full screen-nya, mirip-mirip YouTube deh. Ada download dan picture-in-picture gitu-gitu juga. Pokoknya kontrol lah intinya lah ya. Previous balik lagi. Sudah video dan audio kontrol. Multimedia sampai di situ saja. Nah, sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih.